Sampai bahasan akhir di dalam kitab yang kita baca selama ini, yaitu kitab Fathul Fattah karangan Sayyid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim. Kita sudah sampai bab terakhir, yaitu kaifiyatu talqini aqdin nikah. Tata cara talqin akad nikah. Nanti juga di dalamnya dibahas apa saja yang mesti dilaksanakan. Artinya dilaksanakan itu dianjurkan untuk dilaksanakan dalam pernikahan, resepsinya seperti apa gitu kan, nanti kan dibahas. Tapi yang pertama, selalulah kita mencari tahu tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita dalam segala perkara apapun. Karena agama Islam merupakan agama yang sangat kompleks, yang memberikan solusi bagi setiap pemeluknya. Apapun yang dialami, apapun yang dirasa, masalah seperti apapun, Islam hadir memberikan sebuah solusi. Jikalau orang itu ingin mencari tahu tentang apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mempelajari satu bidang keilmuan yang mungkin dipopulerkan oleh salah seorang ulama di Timur Tengah bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur, atau beliau mempopulerkan dengan istilah fiqh tahawulat, itu kita dibimbing untuk bagaimana menjalani kehidupan kita ini tidak lepas dari berkaca kepada masa-masa lampau, berkaca di masa-masa lampau dan berkaca menjadikan sebuah patokan barometer sebagai apa yang akan terjadi di masa mendatang, atau disebut dengan fikih futuristik. Maka dari itu, apapun yang terjadi kepada kita atau apa yang akan kita laksanakan, coba kita baca sejarah data ke belakang dulu. Ini yang disebut di dalam bidang ilmu tersebut dengan nama qiraah nusus al-istiqra'iyah. Jadi kita baca kajian data sebelum-sebelumnya, sehingga kita menemukan satu referensi, apa sih solusi terhadap permasalahan yang kita alami pada saat ini. Kita lihat permasalahan kita pada saat ini itu pernah terjadi enggak pada umat-umat terdahulu? Oh, terjadi, sama, persis. Lalu apa solusi, apa jalan keluar yang mereka lakukan untuk menyelesaikan perkara mereka pada masa itu? Nah, kita tahu dan kita terapkan coba pada permasalahan kita pada hari ini. Kita ingin menikah, Nabi pun menikah. Lalu kita bagaimana ngikutin nikahnya Nabi? Kita baca bagaimana hadisnya, kita baca bagaimana sejarahnya. Nabi menikah seperti ini, dan kita lakukan pada saat ini juga. Juga hal-hal yang ke depan nanti, misalkan Nabi kan sering bersabda di dalam hadis-hadisnya, sayati ala ummati zamanun kada wa kada, akan datang satu masa kepada umatku nanti akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Itu kan menjadi satu barometer untuk kita, bagaimana nanti kita berwaspada, hati-hati ke depan itu akan terjadi seperti ini loh. Jadi kita harus siap dengan sedia payung sebelum hujan. Maka dari itu, ini pembahasan tentang nikah, resepsi pernikahan itu perlu kita cermati supaya jangan sampai kita mengadakan satu acara yang sakral, yang sangat penting, membangun satu rumah tangga, mengumpulkan dua insan, laki-laki dengan perempuan dalam satu hubungan yang menyatu, maka itu perlu perhatian yang lebih. Jangan sampai prosesi akad nikah, prosesi resepsi nikah yang harusnya menjadi sakral, suci, dan bernuansa agamis, maka ternodai dengan adanya maksiat-maksiat di dalamnya. Hal seperti itu harus kita perhatikan dan kita harus kaji. Maka dari itu yang pertama, sesuai dengan judulnya, di sini akan kita dibimbing oleh beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita akan dibimbing bagaimana pelaksanaan akad yang sesuai dengan Nabi SAW. Yang pertama, yambaghi ayyatasafahal aqidani wa humal waliyyu waz-zawj. Yang pertama, ketika seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, maka nanti disunahkan untuk berjabat tangan, yatasafah, musafahah. Jadi jabat tangan gini ya.
wali sama mempelai laki-lakinya jabat tangan. Nah, ketika jabat tangan, disitulah baru seorang wali mengatakan apa? Fayaqulu lahuma man yulaqinuhuma. Di sini talqin. Jadi ada orang ketiga. Ini sunnah. Sunnah ditalqin. Jadi ada dua orang ya yang menjadi wali, ada orang yang menjadi mempelai laki-lakinya dan orang ketiga yang mentalqin. Nah, maka ada orang yang mulaqin, yang mentalqin itu qaula bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mentalqin itu memulai dengan khutbah ya, seperti yang kita jelaskan di episode sebelumnya ya, khutbah dulu sebelum memulai akad. Tsumma yaqulu lil wali, kemudian orang yang mentalqin itu mengatakan kepada walinya, qul ya fulan, katakan duhai fulan bin fulan. Uzawwijuka, jadi dituntun, ditalqin. Jadi ada orang yang mentalqin. Yang mentalqin ini ya dianjurkan orang yang bagus, orang soleh, orang yang mempunyai kesolehan, ulama, kiai, habib gitu kan. Jadi walinya perempuan itu dituntun untuk mengucapkan akad nikah, dilontarkan kepada mempelai laki-lakinya ya. Ikuti saya misalnya juga ya. Duhai fulan bin fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan putri saya, fulanah bintu fulanah, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Jadi si wali itu ngikuti apa katanya orang yang mentalkin tadi. Nah, nanti ketika zauj, ketika laki-laki, mempelai laki-laki itu ingin menjawab qabul, kan tadi kan ijab ya, sekarang qabulnya. Qabul daripada zauj itu mesti ditalkin juga, tadi sunahnya untuk ditalkin. Jadi yang mentalkin itu mengatakan, duhai laki-laki ikuti saya. Nanti dimulai juga dengan alhamdulillah ya, sebelum dia qabul, sebelum dia menjawab apa yang dilontarkan oleh wali, nanti mulakin itu juga mengulang khutbahnya. Setelah itu baru ikuti saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Baru si mempelai laki-laki itu mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang yang mentalkin tadi. Nah, seperti itu. Dan disunahkan juga kita ini ketika melaksanakan akad nikah, katanya ihtiyaton kata para ulama, itu diulang 3 kali. Dalam satu akad itu nanti diulang 3 kali. Nah, nanti kalau bahasa Arab itu kan ada dua kata yang dipilih. Diksi katanya ada zawwaja yuzawwiju tazwij, ada angkaha yungkihu ingkah. Maka nanti yang pertama pakai kalimat zawwaja dulu. Ya fulan bin fulan, zawwajtuka wa angkahtuka makhtubataka, fulanah binti fulan bil mahril madhkur, pakai zawwajtuka. Nah, nanti baru yang mempelai laki-laki yang menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh walinya. Jadi qabiltu tazwija bil mahril madhkur ya. Jadi tazwij ya, zawwaja yuzawwiju berarti nanti tazwij. Nanti diulang untuk kedua kalinya menggunakan lafaz yang berbeda, angkaha yungkihu ingkahan. Jadi dikatakan ya fulan bin fulan, angkahtuka makhtubataka fulanah binti fulan bil mahril madhkur. Langsung dijawab sama mempelai laki-lakinya, qabiltu nikahaha bil mahril madhkur. Sudah. Jadi yang pertama tadi pakai tazwij, yang kedua pakai ingkah, maka yang ketiga digabungkan keduanya ya, biar lebih sempurna. Ya fulan bin fulan, zawajtuka wa angkahtuka, jadi pakai dua. Zawajtuka wa angkahtuka makhtubataka fulanah binti fulan. Bil mahri kadza wa kadza halan, misalkan seperti itu. Jawab sama mempelai laki-lakinya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Seperti itu. Ini sunnah untuk mengulang 3 kali ya. Yang pertama tadi kesunahannya apa? Ditalkinkan oleh orang yang soleh, habib kah, wali kah, ulama pokoknya ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh gitu kan. Ditalkin walinya, ditalkin mempelai laki-lakinya. Kemudian pengulangan 3 kali untuk supaya lebih hati-hati dan sempurna. Kemudian wa yusannu ba'dal aqdi ad-du'a'u li zaujain. Nah, setelah sudah selesai akad nikahnya, ini yang paling tunggu-tunggu biasanya ya. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Langsung sah semuanya. Atau pakai bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan putri saya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Langsung saya terima nikahnya
putri bapak Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Langsung sah semuanya. Sudah sah, kemudian disunahkan untuk mendoakan kepada kedua belah mempelai, laki-laki dan perempuan itu. Apa doanya? Fayaqulu lizauj, maka mendoakan kepada laki-laki, barakallahu laka, ya, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaik, dan memberkati atasmu, wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah, dan semoga Allah mengumpulkan engkau beserta istrimu dalam kebaikan, dalam afiah. Ya. Jadi afiah itu lebih umum daripada sehat. Makanya orang itu kalau bilang kan sehat wal afiat, sebetulnya sehat itu sudah termasuk dalam afiah. Nah, cuman afiah ini macam-macam. Bukan hanya dalam segi sehat fisik saja. Afiah ini bisa jadi nanti masalah batin, hatinya afiah. Ada orang sehat fisiknya tapi hatinya ngeluh, hatinya banyak pikirannya, hatinya banyak keluhan, banyak sesuatu yang menjadikan dia sumpek gitu kan. Nah, ini kalau afiah semuanya dalam segala aspeknya afiah, enak, aman, tentram, damai, itu afiah namanya. Didoakan gitu ya. Wa yustahabbu aidan, dan disunahkan juga ihdharu jam'in min ahli shalah, dan disunahkan ketika mengadakan resepsi akad nikah ya, itu mengundang orang-orang soleh. Mengundang orang-orang soleh itu sunnah. Ulama diundang, para guru, kiai, para habaib diundang ketika akad nikah itu dilaksanakan. Kenapa? Karena dengan hadirnya mereka memberikan sebuah keberkahan bagi akad nikah itu. Yang diharapkan mereka juga ikut mendoakan. Ya, doa. Ya. Kita disunahkan, dianjurkan untuk meminta doa kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Bahkan kepada orang yang kita tidak tahu dia ini adalah orang soleh sekalipun. Kita taunya dia ini adalah teman kita biasa-biasa saja. Tapi tetap kita disunahkan untuk minta doa. Minta doa karena kita nggak tahu doa siapa yang akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang kepada orang soleh, kemudian dia capek-capek memberikan segala yang ia ingin berikan kepada orang soleh tersebut hanya ingin mendapatkan doanya. Namun ternyata Allah tidak mengijabah doanya. Malah ketika dia datang kepada orang yang ia anggap biasa-biasa saja, tidak dia yakini adanya satu kesolehan luar biasa pada dirinya, ketika dia minta doa, namun doa orang itulah yang diijabah. Maka untuk kita supaya mendapatkan hal-hal yang demikian, kita undang orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, supaya pernikahan itu menjadi tambah barokah. Baik. Ziyadatan ala syahidain, yaitu hadirnya sekumpulan orang soleh itu lebih daripada di luar daripada batas hitungan dua saksi kan. Dua saksi itu wajib ya, mesti hadir, mau dia orang yang biasa-biasa saja atau orang yang soleh sekalipun. Nah, itu sudah menjadi satu rukun. Nah, nanti setelah sudah ada dua saksi ini, dihadirkan orang yang lebih dari itu, gitu kan. Kemudian wa isharuh, dan sunnah untuk dipublikasikan. Sunnah untuk dipublikasikan pernikahan. Ini dalam mazhab kita, sunnah untuk dipublikasikan. Kalau dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Imam Malik, maka bukan sunnah, tapi wajib. Wajib untuk diumumkan karena ada hadis Nabi, a'linu bin nikah, a'linun nikah, ya. Umumkan, publikasikan pernikahan itu biar semua orang tahu. Takutnya kalau ada orang yang nggak tahu, dia menyangka bahwasanya dia ini belum halal untuk istrinya, istrinya belum halal untuk dia, sehingga ada praduga-praduga yang tidak diinginkan, disangka pacaran, disangka kumpul kebo dan lain sebagainya. Maka disunahkan untuk diumumkan nikah itu. Baik ya. Wa kaunuhu fi masjidin, dan disunahkan juga saat akad nikah itu di mana? Akad nikahnya dilaksanakan di masjid. Ini sunnahnya. Kalau memang masjidnya itu ada ya, jadi tanpa dia harus pergi ke tempat yang jauh. Ustadz rumahnya jauh dari masjid, ya sudah. Kalau nanti memerlukan satu hal yang kira-kiranya repot, membuat dia susah, ya sudah, cari tempat yang kira-kiranya maslahat yang baik untuk semuanya. Tapi kalau bisa di masjid gitu kan, di masjid ya. Hadir semuanya di masjid. Nanti baru resepsinya pindah ke rumah gitu. Ya, jadi cuma akadnya tok di masjid gitu, akadnya aja di masjid. Nanti pindah ke rumahnya untuk makan-makannya, ramah-tamahnya, doa-doanya gitu kan. Kemudian wa fi syahri Syawal, dan disunahkan akad nikah itu di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal itu
Harusnya begitu, habis Ramadan, puasa, menahan syahwat, menahan nafsu, ditarbiyah, disekolahin, kita punya jiwa itu dididik, setelah itu barulah pelampiasan di bulan Syawal. Nah, gitu. Jangan nikah itu di bulan Ramadan, repot. Ada seorang pemuda udah kebelet nikahnya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan madunya di bulan Ramadan, ini repot ini. Ini bisa-bisa puasanya bolong terus ini. Nah, wa bukrota yaumal jum'ati, dan disunahkan dilaksanakan akad nikahnya tadi di masjid pada bulan Syawal dan pagi hari di hari Jumat. Hari yang bagus untuk menikah hari apa? Hari Jumat. Pada hari Jumat itu adalah pernikahan Sayyidatuna Khadijah bersama Sayyiduna Muhammad SAW. Dan pada hari itu juga turunnya Nabi Adam dan dipertemukannya Nabi Adam dengan Ummuna Hawa, ya, dipertemukan di Arafah itu, ya, di Arafah antara Nabi Adam dengan Ummuna Hawa. Jadi hari yang bagus hari Jumat itu untuk menikah. Kama tustahabbu istitabatul wali wasyuhud al-masturin qoblal aqd ihtiyatan. Dan juga disunahkan ketika sebelum nikah, sebelum akad nikah, nanti setelah khutbah itu atau dalam khutbah, ya, setelah selesai khutbah nikah kita bahas tadi kemarin, nanti disunahkan untuk istitabah, mengajak semua hadirin termasuk walinya, termasuk syahidnya, saksinya untuk dia ini taubat. Ya, yang sering dibacakan, ya, qulu jami'an astaghfirullah, katakan semuanya, aku mohon ampun kepada Allah, astaghfirullah min tarkis shalah, astaghfirullah min tarkiz zakah, ya, sunnah itu, ya. Tadi kan faedahnya seperti yang pernah kita bahas, bahwa ketika ada orang jadi saksi, ada orang jadi wali, syaratnya harus yang adil. Yang adil itu yang tidak pernah terjerumus atau yang sudah taubat daripada dosa besar dan tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Kalau misalkan orang itu tidak ditaubatkan, tidak diajak untuk taubat, maka nanti dia tidak dianggap orang yang adil. Kalau tidak orang yang adil, maka tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menjadi syahid. Maka disunahkan untuk hal yang demikian itu. Wa yustahabu aidon al-ishhad ala ridol mar'ah haitsu yu'tabar ridaha, ya. Kalau perempuan yang perempuan harus dimintai izin, siapa yang harus dimintai izin? Yaitu adalah perempuan, pertama perempuan yang masih gadis, yang masih perawan, dengan catatan yang menikahinya itu bukan wali mujbir. Wali mujbir cuma ada dua, wali ayah dan kakek. Kalau yang menikahi perempuan gadis itu bukan ayahnya, bukan kakeknya, maka harus terlebih dahulu minta izin. Kalau tidak dia mengizinkan, maka tidak sah nikahnya. Begitu juga kalau misalkan yang dinikahi itu adalah perempuan yang sudah thayyib, yang sudah tidak perawan, yang sudah menjanda. Walaupun yang menikahinya itu adalah ayahnya ataupun kakeknya, maka tetap harus memintain izin dulu. Kalau tidak mengizinkan, maka tidak sah nikahnya. Jadi disaksikan. Jadi ketika minta izin, nak, kamu saya nikahkan ya sama si fulan, saya minta izin untuk menikahkan kamu. Nah, ini ketika minta izin, cari saksi. Supaya nanti kalau misalkan perempuan itu mengelak, ya, maka sudah ada saksinya. Waktu itu kamu mengizinkan. Kenapa kamu sekarang berubah? Nah, saksinya. Wala yushtaratu dzalika fi sihhatin nikah hatta law kana al-muzawwij huwal hakim fa syartu an yaqwa fi qalbihi sidqul mukhbar lahu annaha adinat lahu fi tazwijiha. Jadi seperti yang kita tadi katakan, bahwa perlunya ada saksi itu ketika nanti kontradiksi antara pengakuan perempuan saat dia sebelum akad nikah dan setelah akad nikah. Sebelum akad nikah dia mengatakan saya izinkan untuk dinikahkan. Setelah akad nikah ternyata dia berubah pikiran, saya nggak jadi mengizinkan. Nah, karena sudah ada saksi maka dia nggak bisa mengelak. Jadi perlunya hal-hal yang demikian itu supaya menghindari adanya kontradiksi ketika adanya pertentangan. Jadi acaranya kemarin kan kita bahas bahwa disunahkan untuk dipublikasikan, ya. Jadi bikin acara resepsi, ngundang-undang orang itu, atau yang disebut dengan walimah. Nah, atau yang disebut dengan walimah. Nah, kata Nabi SAW, aulim walau bisyah. Nah, walimah itu apa sih? Walimah itu adalah nama daripada makanan yang dia ini diperuntukkan untuk adanya acara kemudian dikasih makan kepada orang-orang yang hadir. Ya, walimah itu bukan cuma nikah saja, banyak ya, ada walimatul arus. Ini karena pernikahan. Walimatul khitan, ya. Itu sunnah juga itu. Jadi ngundang orang kalau ada yang sunatan gitu kan. Kita undang dia. Undang buat ngapain? Buat niatin, bukan. Mintain doa, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Kalau nikah mintain doa, mudah-mudahan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu.
Nanti ada lagi walimah bait jadid. Kalau rumah baru tuh selamatan, kalau bahasa orang sini mah ya, bahasa orang-orang sekarang selamatan gitu. Atau lagi walimah apa, pokoknya ada sesuatu yang menjadikan itu dia bersyukur kepada Allah, karunia dari Allah, maka disunahkan untuk membuat satu acara walimah. Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyah, bikin walimah, bikin acara ya untuk pernikahan tuh walau bisyah, meskipun dengan 1 ekor kambing saja. Ustaz, Nabi kambing, Ustaz, saya kambing aja nggak punya, bagaimana? Boleh pakai yang lain, pakai ayam, pakai apa, pakai pentol juga nggak apa-apa, gitu kan? Yang penting ada satu hal yang kita hidangkan. Ustaz, saya cuma punya air, nggak apa-apa, pakai air sudah nggak punya harta lagi, nikah nggak modal, jadinya cuma pakai air doang gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita ngundang orang, ya cuman gitu ya, usahakan kalau kita, jadi kan orang itu datang ke rumahnya kita, gitu kan? Dia menyempatkan waktunya untuk datang ke rumah kita, itu kita harus bahasanya ya ngormati orang datang ke rumah kita, jangan dikasih kosongan, kering-keringan aja gitu kan. Saya pernah diceritakan sama salah seorang guru saya di Syam, di Syria, namanya Syekh Mar'i Rashid. Beliau menceritakan satu, ini semacam gini, jadi yang namanya sohibul bait itu mesti peka kepada tamunya. Jadi sama kalau kita ngundang orang atau tamu itu datang sendiri sama kita, nggak diundang gitu kan, tetap kita sebagai sohibul bait harus menghormati, harus memuliakan tamu, baik kita ngundang atau nggak ngundang, itu mesti kita memuliakan. Jadi ada dua orang sahabat kan ya berteman, yang si A sama si B. Ya, yang si A ini sohibul bait, si B ini tamunya. Kemudian si B bertamu ke rumah A. Ketika masuk ke rumahnya si A ini, si B ini main teka-teki, tanya-tanyaan kan, udah ngobrol, ditanya bagaimana kabarnya, baik, alhamdulillah, keluarga sehat gitu kan. Langsung si B ini main teka-teki sama si A, nanya-nanya gitu kan. Pertama dimulai dulu dengan si A, sohibul bait nanya, duhai saudaraku, duhai sahabatku, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan banyak sekali daripada suara-suara di muka bumi ini, macam-macam. Ada suara yang enak untuk dinikmati, ada suara yang mungkin membuat kita takut, ada yang suara yang bikin ngantuk, ada suara yang mengagetkan, macam-macam suara. Setiap orang punya selera masing-masing. Qasidah, syair, musik dan lain sebagainya punya selera masing-masing. Kemudian si A ini sohibul bait nanya sama si B-nya, kalau kamu, saudaraku, sahabatku, suara apa yang paling kamu senangi? Suara apa yang kamu paling nikmati untuk mendengarnya? Maka kata si B ini, ya, karena si B ini ngobrol-ngobrol lama sama si A ini belum dikasih apa-apa, belum dikasih hidangan apa-apa, masih kering, wala air, wala makanan, kering, masih udah ngobrol-ngobrol, udah teka-teki macam-macam, ngobrol, tanya jawab, itu belum ada hidangan keluar sama sekali itu. Maka ditanya, jadi suara apa yang paling kamu senangi, yang untuk kamu dengar, untuk nikmati? Langsung si B ngomong, duhai sahabatku, suara yang paling aku senangi adalah, dia menyebutkan satu suara, kayak suara apa ya, suara hembusan uap, gitu, suara uap gitu. Itu suara apa? Kata si A ini, itu barusan yang kamu sebutkan itu suara apa? Oh, itu suara yang paling saya ingin dengar dan saya senang untuk mendengarnya. Suara apa itu? Itu suara tutup panci yang sedang bergetar karena lagi masak. Itu dia ngasih kode kepada si A ini. Ini saya nggak dengar ada suara masakan, nggak ada dengar suara panci bergetar. Kamu nggak masak, tak? Saya ini tamu, nggak dikasih apa-apa gitu. Jadi kepekaan yang perlu dibangun. Makanya, tapi ya, tadi saya bilang sesuai kemampuan. Dan yang bertamu pun harusnya punya kepekaan juga. Jangan cuma menuntut sohibul bait untuk peka, menghormati dia sebagai tamu. Yang tamu harus peka. Kita datang kepada orang yang memang tidak mampu sama sekali, nggak punya apa-apa. Ya kita jangan mengharap apa-apa. Emang nggak boleh mengharap. Kita sebagai tamu datang ke rumah orang emang nggak boleh mengharap. Ya, cuman ketika kita datang kepada orang yang kiranya memang dia itu orang yang nggak punya, miskin, nggak bisa ada apa-apa yang dihidangkan kepada kita, sudah kita nggak usah macam-macam gitu kan. Lain hal kalau misalkan kita datang kepada orang yang punya, orang kaya, orang yang ya pokoknya punya keluasan dalam rezekinya, ya itu baru
Bukan kita menuntut apa-apa, tapi kita memberikan satu bimbingan kepada orang itu supaya dia itu menghormat kepada tamu. Ikramud duyuf itu penting. Kemudian kata Nabi SAW kan, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka hendaknya memuliakan tamunya. Ya, memuliakan dengan yang ia bisa. Ya. Basyasyatul mar'i khairun minal qira. Ya. Fa kaifa idza yukri wa huwa mubtasimu. Ya, dalam syair disebutkan seperti itu. Paling tidak kalau kita sebagai tuan rumah itu nggak bisa ngasih hidangan apa-apa buat tamu kita, memang nggak punya, kita mau minjem sana minjem sini juga nggak bisa gitu loh. Paling enggak, kata syair itu, basyasyatul mar'i, paling enggak kita sambut dia, hidangkan dia dengan raut wajah kita yang gembira, yang berbinar, wajah kita yang enak dilihat gitu. Ini kita sudah nggak ngasih apa-apa, datang ke rumah orang, dia mukanya cemberut, ya asem banget mukanya gitu kan, udah pengen cepet-cepet pulang aja kita. Nah, jadi penting itu kan penyambutan, jadi penyambutan hangat kepada tamu itu penting. Ya itulah yang disunahkan oleh Nabi SAW dalam pernikahan, bentuk atau bikin yang namanya walimah. Ya, dalam acara kita bersyukur kepada Allah, ini adalah sebuah karunia yang diberikan, bahwa misalkan dia orang tua punya putri sudah laku putrinya gitu kan, dia sebagai laki-laki yang tadinya jomblo bertahun-tahun langsung punya pasangan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang bersifat sunnah, ini yang bersifat anjuran saja, walaupun tidak harus dilakukan, tidak wajib, tapi kita harus perhatian. Karena tidaklah Nabi SAW mengajarkan satu hal kepada kita, melainkan di situ ada kebaikan, ada hikmah. Nah, termasuk nanti akan membangun satu saling paham antara pasangan dengan yang lainnya. Ada kisah daripada Sayyiduna Abu Thalhah. Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim. Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim. Ini lihat bagaimana Abu Thalhah ini seorang sahabat Nabi SAW yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikaruniai seorang istri yang solehah bernama Ummu Sulaim, saling mengerti dalam menjalani hubungan rumah tangga. Satu waktu Abu Thalhah ini ya sudah menjalani hubungan rumah tangganya dengan Ummu Sulaim, kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki, bayi masih kecil. Nah, kemudian bayi yang masih kecil itu ya mengalami sakit. Ya, beberapa hari sakit, panas badannya, demam gitu kan. Ketika lagi sakit-sakitnya itu bayi, ya, karena anak pertama juga masih disayang-sayang, dieman-eman. Tiba-tiba datanglah panggilan jihad oleh Nabi SAW. Abu Thalhah sebagai seorang laki-laki, ya, kepala rumah tangga, ingin memenuhi panggilan Nabi SAW. Namun dia punya hal yang dipikirkan, ada beban pikiran. Anak saya masih sakit, masih kecil, baru berapa bulan, masa mau saya tinggal gitu kan? Akhirnya dikasih pengertian sama istri beliau, Ummu Sulaim. Lihat bagaimana kecerdasan Ummu Sulaim. Ditenangkan suaminya. Jadi istri yang baik itu bagaimana menenangkan suami yang tadi keadaannya lagi gelisah, keadaannya lagi nggak enak hatinya, ditenangkan itu, bukan malah nambah beban suami, bukan malah minta ini minta itu gitu kan. Akhirnya Abu Thalhah ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW di medan perang, dan subhanallah saat beliau berjihad bersama Nabi, putranya beliau yang masih kecil itu meninggal. Selesai berjihad, pulang, kemudian sampai rumah, ya, ini belum tahu nih, Abu Thalhah ini belum tahu bahwa anaknya ini meninggal. Maka, ya, ini kecerdasan seorang perempuan, Ummu Sulaim, bagaimana dia memberikan satu kepahaman kepada suaminya Abu Thalhah. Enggak langsung dia pulang, ya, dikasih tahu, Abu Thalhah, anakmu meninggal. Oh, udah langsung dia sedih, hancur hatinya. Tapi bagaimana kecerdasan Ummu Sulaim ini? Ketika Abu Thalhah pulang, Abu Thalhah yang namanya seorang ayah yang baru punya anak satu, anaknya masih kecil, langsung nanya, Aina sobi, mana anak kecil kita, mana buah hati kita? Maka Ummu Sulaim nggak jawab apa-apa. Ummu Sulaim langsung mempersilahkan Abu Thalhah itu masuk, dihidangkan makanan, minuman. Abu Thalhah disuruh mandi dulu, kemudian makan, minum bersama tuh, diajak berbincang hangat gitu kan ya. Kemudian bagaimana keadaan anak kita, kata Abu Thalhah. Langsung penasaran, namanya seorang ayah yang pengen tahu bagaimana kabar anaknya. Bagaimana keadaan anak kita, dua istriku? Maka kata Ummu Sulaim, dia sudah jauh lebih tenang daripada keadaan sebelumnya. Tenang, kita kan bahasnya tenang ya. Kalau orang meninggal kan tenang, nggak ada apa-apanya. Nah, Abu Thalhah tenang, alhamdulillah berarti anak saya sudah tenang, anak saya sehat gitu kan. Nah, makan lagi
sampai nambah. Abu Thalha itu pada baru pulang itu ya, sampai nambah makan, sampai kenyang pokoknya. Nah, biasanya kalau sudah kenyang perut, lapar yang lain. Akhirnya sampai subhanallah, sudah kenyang, akhirnya sampai ya mungkin namanya orang kenyang syahwatnya bangkit, akhirnya sampai di malam itu berhubungan badan dengan istrinya Ummu Sulaim itu. Ini lupa sama anaknya sudah. Luar biasa nih Ummu Sulaim ini bagaimana bisa mengarahkan suaminya untuk jangan sampai tahu kepada anaknya dulu. Sudah tertidur di malam itu ya, sudah berhubungan, tertidur, besoknya baru sudah rapi, duduk berdua di ruang tamu antara Abu Thalha dengan Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Thalha, "Duhai suamiku, apa yang akan kamu lakukan ketika ada seseorang memberikanmu barang titipan, engkau dititipkan barang, kemudian pada satu waktu dia ingin mengambil kembali barang titipan itu. Apakah kamu akan mencegahnya? Apakah kamu akan melarangnya?" Kata Abu Thalha, "Tentu saya tidak boleh aku melarangnya karena itu bukan milikku. Itu titipan yang harus dikembalikan." Nah, langsung kata Ummu Sulaim apa? "Duhai suamiku, sebagaimana barang itu adalah titipan, anak kita juga titipan. Sewaktu-waktu Allah ingin mengambil kembali anak kita dari kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerimanya. Maka ketahuilah sekarang bahwa anakmu sudah tidak ada, anakmu sudah meninggal dunia." Nah, jadi nggak kaget. Abu Thalha ketika pulang dari perang, nggak tahu moro-moro tiba-tiba kaget dengan kabar meninggal anaknya, tapi bagaimana ditenangkan dulu. Ini kecerdasan seorang istri yang luar biasa. Ini nggak bisa kita mendapatkan keadaan rumah tangga seperti ini kalau kita nggak ikuti ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadang-kadang cari istri di Facebook, cari istri di Instagram, cari istri di terminal gitu kan, ya, ketemu di terminal perempuan dibawa pulang gitu kan. Dapat di mana istrinya? Dapat di terminal katanya. Wah, jangan. Jadi yang baik-baik gitu kan. Kan luar biasa kalau misalkan kita ngaji ya, para saudariku, para saudaraku yang akhwat, yang ikhwan, ngaji di satu pengajian, misalkan guru kita Habib Segaf Harun punya Majlis Al-Busyra, ikut datang hadir, duduk dengarkan gitu kan. Nanti kan kita punya cerita bagus. Kalau kita misalkan dulu nggak pernah punya cerita bagus tentang istri kita, itu nanti ditanya sama anak itu bingung. Dulu ditanya sama anak kita, "Abah, dulu bagaimana ceritanya ketemu sama mama?" "Oh, dulu Abah lagi naik angkot, kemudian ketemu mama di terminal, Abah bawa pulang gitu." Nah, kan nggak terlalu lucu. Tapi kalau misalkan kita, ya ketemu sama istri kita itu di Majlis Al-Busyra, punya pengajian guru kita Habib Segaf. "Abah dulu ketemu sama mamah bagaimana?" Nah, "Abah tidak mencari mamahmu, mamahmu tidak mencari Abah, tapi Allah yang menemukan kita. Abah nyari sendal, mamahmu nyari sendal, lalu kalau kami beradu, ketemu." Masya Allah. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana kita itu punya cerita yang bisa diceritakan bagus kepada anak kita kelak. Jadi sesuai ajaran Nabi SAW, menjauhi perkara-perkara yang haram, yang insya Allah ketika kita menjauhi perkara-perkara yang haram, itu akan membuat kita lebih baik dalam segala kehidupan kita. Nah, kita akan sambung di segmen ketiga tentunya dalam tanya jawab masalah